Kisah pengalaman horor pendaki Gunung Ciremai. Pada suatu pagi yang dingin dan sunyi di tahun 2021, seorang remaja putri yang kita kenal dengan nama samaran Mulan, bersama dengan 4 sahabatnya, berangkat dari kota kelahiran mereka yang ramai menuju kesunyian yang menanti di Gunung Ciremai. Mereka adalah para pendaki yang berpengalaman, namun tidak ada pengalaman yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi. Mereka memulai perjalanan di bawah selimut kabut, lampu senter mereka selipkan di ransel masing-masing. Jalur pendakian yang biasanya ramai oleh suara-suara alam, hari itu terasa hening, seolah-olah hutan menahan napas, menunggu sesuatu yang tak terduga. Di awal pendakian yang sepi itu, Mulan merasakan sesuatu yang tak biasa. Angin yang sejuk kini terasa menusuk tulang, dan setiap langkahnya di jalur tanah yang lembab terasa semakin berat. Di antara rimbunnya pohon pinus, ia merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasinya, seolah-olah alam sendiri sedang berbisik tentang kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Ketika mereka melewati sebuah tikungan tajam, Mulan melihat sosok perempuan berambut pendek, mengenakan kemeja flanel yang sudah lusuh, berdiri di sisi jalur dengan tatapan kosong yang menembus jiwa. Wajahnya pucat, dengan senyum tipis yang terukir, seolah menyimpan 1000 cerita misteri. Mulan merasa darahnya membeku, dan instingnya berteriak untuk menjauh, namun kakinya terpaku di tempat. Mulan, yang terpaku oleh ketakutan, hanya bisa mengangguk pelan. Teman-temannya, yang menyadari ketidakhadiran Mulan, segera berbalik mencarinya dan menemukannya dalam keadaan trance, matanya terpaku pada sosok yang kini telah menghilang. Mereka mencoba menggoyahkan Mulan dari ketakutannya, tetapi hari itu, Mulan tidak bisa berkonsentrasi. Dia terus menerawang ke kegelapan, merasa seolah-olah sosok perempuan itu masih berada di sana, mengawasi, menunggu. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di sebuah dataran tinggi yang dikenal sebagai tempat peristirahatan sebelum menempuh rute terakhir menuju puncak. Karena hari mulai sore, mereka mendirikan tenda dan menyalakan api unggun untuk mengusir dingin. Namun, saat malam semakin larut, keanehan yang dirasakan Mulan dan teman-temannya semakin menjadi. Angin malam yang berhembus lembut kini membawa desas-desus yang tidak wajar, seolah-olah menggiring mereka ke dalam sebuah cerita yang belum pernah terungkap. Mulan, yang berbagi tenda dengan 2 teman prianya, terbangun oleh suara langkah kaki di luar. Hening malam hanya dipatahkan oleh suara alam dan sesekali, suara langkah yang tidak mereka kenali. Ketika salah satu temannya, Andi, memutuskan untuk keluar buang air kecil, suasana menjadi tegang. Mereka menunggu dalam diam, namun Andi tidak kunjung kembali. Tiba-tiba, sebuah kaki hitam dengan jempol kaki yang kukunya terangkat muncul dari sela tenda. Mulan dan teman lainnya, Rian, terpaku sejenak, sebelum Rian memberanikan diri untuk memanggil Andi. Namun, yang menjawab bukanlah suara teman mereka, melainkan suara serak dan dalam yang berkata, "Hehe, si Unnya." Ketakutan, Mulan dan Rian segera keluar dari tenda, hanya untuk menemukan bahwa Andi telah mengungsi ke tenda lain, wajahnya pucat pasi, mata terbelalak penuh ketakutan. Andi mengungkapkan bahwa saat ia hendak kembali ke tenda, ia melihat sosok menakutkan tinggi besar, tubuhnya seperti terbakar, dan lidahnya menjulur panjang berdiri di depan tenda mereka, seolah-olah menunggu sesuatu. Kejadian itu membuat Mulan dan 2 temannya, Andi dan Rian, tidak ingin melanjutkan pendakian ke puncak Ciremai. Namun, teman mereka yang lain, Dian dan Sari, bersikeras untuk melanjutkan. Setelah berdebat panjang, mereka semua sepakat untuk tetap melanjutkan perjalanan, meskipun dengan hati yang berat dan pikiran yang diliputi kecemasan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pendakian dengan langkah yang gontai, setiap suara daun yang bergeser, setiap bayangan yang bergerak, membuat mereka menoleh dengan waspada. Legenda Gunung Ciremai yang mereka dengar sejak kecil kini terasa nyata,
dan mereka tahu, cerita horor yang mereka alami akan menjadi bagian dari legenda itu selamanya. Dalam kesunyian yang menekan dari hutan Gunung Ciremai, rombongan Mulan terus melangkah, napas mereka menguap menjadi kabut di udara dingin. Mereka adalah satu-satunya kelompok yang terdaftar untuk mendaki pada hari itu, namun, keanehan demi keanehan mulai menghantui setiap langkah mereka. Pertama, mereka bertemu dengan sepasang pendaki yang tidak tercatat dimanapun. Sepasang sosok dengan pakaian pendakian yang usang dan wajah yang tak bisa diingat dengan jelas, seolah-olah mereka adalah bayangan yang berjalan di antara dunia nyata dan dunia lain. Mereka berbicara dengan suara yang serak, memberikan peringatan tentang jalur yang akan diambil oleh rombongan Mulan, sebelum menghilang ke dalam kabut tanpa jejak. Kemudian, di ketinggian di mana suara dari dunia bawah tidak seharusnya terdengar, adzan berkumandang melalui angin, memenuhi lembah dan puncak dengan seruan yang seharusnya suci, namun kali ini terasa mengancam. Suara itu datang dari segala arah, membingungkan dan menakutkan, seolah-olah hutan itu sendiri sedang berdoa. Dan ketika malam tiba, salah satu teman perempuan mereka, Sari, tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar tetapi tidak melihat apa-apa. Tidak ada luka yang terlihat, tidak ada penjelasan yang masuk akal, hanya rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya dan sebuah bisikan halus yang hanya dia yang bisa dengar, "Jangan lanjutkan." Rombongan itu terbelah antara keinginan untuk melanjutkan atau kembali. Malam itu, di tengah hutan belantara Gunung Ciremai, rombongan Mulan terjaga oleh kejanggalan yang tak terelakkan. Langit yang gelap dan energi yang terkuras menjadi saksi bisu keputusan mereka untuk tidak melanjutkan pendakian dan bermalam satu malam lagi. Ketika api unggun terakhir padam dan bayang-bayang malam merangkak masuk, terjadi puncak dari kejadian menyeramkan yang tak akan pernah mereka lupakan. Maria, yang biasanya tenang dan terkendali, tiba-tiba berubah. Matanya memerah, suaranya bergema dengan nada yang bukan miliknya, dan tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak wajar. Mulan, dengan naluri perlindungan, mendekati Maria untuk mencoba menyadarkannya. Namun, Maria, dengan kekuatan yang tidak diketahui dari mana asalnya, mencengkram tangannya erat dan berteriak dengan suara serak, "Gak usah bawa gue turun. Gak usah bawa gue turun." Kata-katanya itu bukan hanya sebuah permohonan, tetapi juga sebuah peringatan. Pendaki laki-laki yang lain, dalam kepanikan, mulai mengumandangkan adzan dengan suara yang bergetar, merapalkan ayat-ayat suci yang mereka hafal, berharap akan ada keajaiban yang terjadi. Namun, semakin mereka berdoa, semakin Maria terlihat tersiksa, seolah-olah ada pertarungan yang terjadi di dalam dirinya antara dua kekuatan yang tak terlihat. Dalam keheningan malam yang hanya dipenuhi suara doa dan teriakan, tiba-tiba Maria terdiam. Tubuhnya lemas, dan ketika dia membuka matanya, mereka tahu bahwa apapun yang telah merasuki Maria, kini telah pergi. Namun kemudian secara tiba-tiba, Maria mulai menari dengan gerakan yang tak teratur, kepala mendongak ke langit yang tertutup awan tebal. Di kejauhan, salah satu pendaki yang sebelumnya terjatuh dan tak bisa bergerak, tiba-tiba bangkit dan berlari dengan kaki yang memar menuju jurang yang dalam dan gelap. Mulan, dengan mata yang terbelalak, berusaha mengejar dan menenangkan pendaki tersebut. Ketika mereka berhasil menangkapnya, mereka melihat memar yang dalam di betis dan tulang keringnya, seolah-olah telah disentuh oleh sesuatu yang gaib. Sementara itu, Maria, yang masih belum sadar sepenuhnya, mulai berteriak-teriak dalam bahasa Sunda, "Gak usah bawa balik gue." Suaranya berganti-ganti, dari ketawa melengking hingga suara berat yang tidak seperti dirinya. Teriakannya bergema di antara pepohonan,
"Bunda, mau pulang?" Lalu tertawa, dan teriak lagi, seolah-olah dia sedang berdialog dengan makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dengan hati yang berdebar kencang, Mulan dan yang lainnya membawa Maria kembali ke tenda. Di dalam tenda, suaranya menjadi berat dan penuh misteri. Ini anak pernah ngelakuin hal yang mungkin dia pikir itu akan mempertahankan. Kata-katanya terputus oleh tangisan yang menyayat hati, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tak seorang pun di antara mereka bisa mengerti. Setelah momen-momen mencekam yang terjadi di lereng Gunung Ciremai, Maria akhirnya bisa disadarkan dari pengaruh misterius yang sempat merasukinya. Para pendaki, dengan napas lega namun masih diliputi kecemasan, bergegas merapikan barang-barang mereka, mempersiapkan diri untuk turun dari gunung yang telah menjadi saksi bisu teror yang mereka alami. Mulan, dengan tangan yang masih gemetar, memasak makanan terakhir mereka sebelum meninggalkan tempat yang kini mereka anggap keramat. Namun, ketenangan yang baru saja mereka rasakan kembali terusik ketika Maria, dengan mata yang masih memancarkan kebingungan, berteriak lalu menangis, seolah-olah jiwa dan pikirannya masih terbelenggu oleh kekuatan yang tak terlihat. Dengan keberanian yang diambil dari kedalaman hatinya, Mulan mendekati Maria dan mengajaknya berbicara, mencoba mengungkap apa yang terjadi. Maria, dengan suara yang bergetar, mengungkapkan rahasia masa lalunya yang telah lama terpendam. Pada tahun 2013, ia dan mantan kekasihnya melakukan perjalanan ke Gunung Ciremai, sebuah perjalanan yang diwarnai oleh tindakan yang kini ia sesali. "Aku nih dulu 2013 pernah kesini sama pacar aku, berdua. Ya, namanya gimana ya, Lan? Hawa nafsu itu gak ada yang bisa tahu. Kadang kalau kita tahu pun, kita gak bisa cegah. Aku tuh udah buat kayak gitu buat cowok aku, tapi pas sampai bawah, dia nih yang malah ninggalin aku," cerita Maria dengan mata yang berkaca-kaca. Maria kembali ke Gunung Ciremai bukan hanya untuk mendaki, tetapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan bayangan masa lalunya bahwa ia bisa bertahan dan hidup tanpa orang yang pernah ia anggap penting. Keberuntungan, atau mungkin kekuatan yang lebih besar, masih berpihak pada mereka, memungkinkan rombongan pendaki itu untuk kembali dengan selamat, meskipun dengan cerita yang akan terukir abadi dalam ingatan mereka. Pendakian di Gunung Ciremai mengajarkan mereka sebuah pelajaran yang mendalam, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan alam memiliki cara misterius untuk mengingatkan manusia akan hal itu. Jika niat pendaki murni, maka gunung akan menyambut dengan jalur yang lancar. Namun, jika ada noda di hati, maka misteri yang tak terjelaskan akan menimpa, seperti yang terjadi pada Maria dan rombongan Mulan. Kesalahan masa lalu Maria telah membawa dampak yang tak terduga pada pendakian mereka, sebuah kisah yang akan menjadi legenda di kalangan pendaki dan pengingat bagi siapa saja yang berani menguji batas-batas alam. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menjadi hiburan dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.